everything Mother Earth tries to say. Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luman Hamadi dengan NIM 120501140434 dari kelas 3 TIF B, Kampus Unsuska Riau. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mengerjakan tugas UTS saya atau ujian tengah semester saya dari matkul basis data, yaitu diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Jasril, yaitu tentang menormalisasi data, membuat RD menggunakan data modeler, dan implementasi menggunakan run SQL command line. Baik, sekarang kita lanjut ke soalnya. Di sini saya mendapatkan soal yaitu tentang bukti pengambilan obat atau nota suatu apotek. Nama apoteknya yaitu Apotek Prima. Dan ini alamatnya, lalu apotekernya ini bukti pengambilan obat, nomor buktinya, total pembeliannya 70.650.000. Tanggalnya yaitu tanggal 21 bulan 4 2005. Dan jamnya jam 20 24 35. Nama pasien yang membeli obatnya itu TN Supandi, alamatnya Jalan Demak nomor 28. Nomor buktinya ini dan ini. Baik, di sini kita memiliki sebuah data. Maka sekarang yang kita lakukan yaitu masuk ke dalam langkah 1. Langkah satunya yaitu proses anormalisasi. Nah, jadi data-data yang ini kita masukkan ke sini, kita bikinkan tabelnya. Bentar. Baik, di sini kita memiliki data itu nama toko. Nama tokonya yaitu Apotek Prima. Lalu kita masuk ke alamat tokonya yaitu di sini Jalan Demak 330I Surabaya. Alamat tokonya ini Jalan Demak 330I Surabaya. Lalu ini apotekernya. Apotekernya yaitu ini DRA Leli Martiti Yulia. Lalu kita masuk ke ini, signonya 5425B. Lalu kita masuk ke ini, nomor buktinya yaitu yang ini RSP 05042131. Lalu masuk kita ke tanggal yang ini kita ambil 21/4/2005. Lalu masuk ke nama pasien Tuan Supandi yang ini. Dan alamat pasiennya itu yaitu Jalan Demak nomor 28. Ini tanggal cetak. Tanggal cetak yang ini tanggal 19 bulan 6 2005. Nama barangnya ini P Braksidin yang ini dan lain-lainnya itu sampai ke bawah. Lalu ini ada data QT yang ini. Lalu data harganya. Harga sekian yang ini. Lalu diskon yang ini, diskonnya 0. Lalu embalasi yang ini kita masukkan ke sini. Lalu total yaitu yang ini. Lalu pembayaran yang ini atau yang ini sama aja. Lalu kembalinya 0. Ini kembali. Baik, sekarang kita sudah selesai di langkah 1 proses anormalisasi. Baik, setelah kita selesai di langkah 1 yaitu proses anormalisasi,
Sekarang kita lanjut ke langkah keduanya, yaitu 1NF. Nah, di sini kita kelompokkan kembali tabelnya, dan sini kita bikin judulnya itu apotek prima. Di sini kita susun lagi signonya atau nomor signonya itu kita letakkan paling depan. Lalu lanjut ke nama toko, alamat toko, apoteker, nomor bukti, tanggal, nama pasien, alamat pasien, tanggal cetak, nama barang, QT, harga, diskon, embalasi, total, pembayaran, dan kembali. Baik, setelah kita selesai di langkah 2-nya yaitu 1NF, kita lanjutkan lagi ke langkah ketiga yaitu 2NF. Nah, di 2NF ini kita kelompokkan lagi sesuai dalam data-data tokonya, yaitu seperti ini. Nomor signya, lalu nama toko, alamat toko, apoteker, nomor bukti, tanggal, nama pasien, alamat pasien, tanggal cetak, pembayaran, dan kembali. Nah, di sini hanya yang ini kita masukkan dan kita bikin judulnya itu nama data toko. Lalu lanjut ke selanjutnya yaitu harga barang. Nah, di sini kita masukkan data-datanya tentang barang-barangnya saja. Yang dari data sini tentang barang-barangnya aja, yaitu misalnya ini nama barangnya, harganya, diskon, embalasi. Nah, di sini kita buat sini kode barangnya yaitu BRG 01 sampai 5. Lalu kita bikin ini nama barangnya P-Braxidin, Gaspamin, Algut, P-Sanax, Cevat, dan QT-nya sesuai, lalu harganya juga, lalu diskonnya 0, embalasi, dan totalnya segini. Dan ini merupakan SQL data modelernya. Nanti kita lakukan setelah ini. Baik, sekarang setelah kita lakukan langkah 3 atau 2NF-nya itu, kita lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat yaitu 3NF. Nah, di sini lebih kita pisahkan kembali. Kita cocokkan lagi sesuai dan menyambung antara satu dan yang lainnya begitu. Nah, di sini ada nomor signonya, lalu tanggal cetak, pembayaran, kembali. Nah, di sini kita bikin judulnya itu data pembayaran. Lalu di sini ada bukti pasien. Nah, di bukti pasien ini tentu saja isinya tentang seputar bukti pasiennya aja. Yaitu ini nomor buktinya, RSP sekian-sekian, nama pasiennya, lalu alamat pasiennya. Kita lanjut ke bagian toko. Bagian toko itu isinya ID toko, nama toko, alamat toko, dan apotekernya. Kita lanjut ke sini ke tabel harga barang. Nah, di sini isinya yaitu ya tentang barang-barangnya, kode barang, nama barang, harganya, diskon, embalasi, dan totalnya. Lalu yang ini yang terakhir kita kelompokkan yaitu detailnya. Detail yaitu ID detailnya seperti ini kita buat. Lalu QYT, lalu kode barangnya. Baik, setelah semuanya kita kelompokkan seperti ini satu-satu gitu, lalu dikelompokkan yang sesuai dan menyambung gitu dan kira-kira masuk relasinya, maka sekarang kita masuk ke normalisasi ke dalam menggunakan SQL modeler. Baik, setelah kita normalisasikan, maka kita masuk ke normalisasi menggunakan SQL modeler. Kita masuk ke aplikasinya yaitu ini. Nah, di sini kita akan membuat data-datanya lalu kita relasikan. Kita lihat di sini. Di sini data pembayaran. Kita buat menggunakan ini. Lalu akan keluar tabelnya seperti ini.
judulnya ini general, kita bikin data pembayaran. Lalu kita masuk ke atribut. Kita masuk di sini sig nomor. Sig nomor yang ini. Di sini kita bikin logika, lalu kita bikin numerik. Di sini bisa kita bikin 10. Lalu kita bikin ini primary UID. Lalu di tanggal kita bikin logical dan ini source type-nya date, dan tanggal cetak juga logical dan date. Oh ya, dan ini juga mandatory, kita cetak di mandatory. Lalu masuk ke di sini pembayaran logical, kita bikin integer, lalu mandatory. Setelah itu kembali logical, integer dan mandatory. Lalu nomor bukti numerik. Lalu kita klik OK. Maka akan jadi seperti ini. Lanjut kita bikin di sini bukti pasien seperti ini, kita bikin seperti ini. Maka yang keluar ini kita bikin sini bukti pasien. Yang ini bukti pasien terdiri dari nomor bukti, nama pasien dan alamat pasien. Maka di sini kita bikin atributnya nomor bukti numerik. Nomor buktinya itu kira-kira ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, untuk cari amannya aja kita bikin di sini 20. Dan logical dan numerik ya. Lalu di sini nama pasiennya itu logical dan source type-nya varchar, karena di sini nama itu string. Karena string itu enggak angka melainkan itu huruf, maka kita menggunakan varchar. Lalu size-nya kira-kira 25 dan mandatory. Untuk nomor buktinya itu primary UID. Lanjut di alamat pasien, di sini logical atau varchar. Lalu size-nya itu 25. Terus mandatory dan lanjut ke ID toko yaitu numerik. Lalu oke. Jadi lalu kita lanjut lagi ke toko. Ke toko yang ini kita bikin lagi menggunakan ini new entity. Kita blok seperti ini. Oke. Maka yang keluar akan seperti ini. Kita buka di generalnya kita bikin toko. Lalu di atributnya kita masuk ke atribut ID toko. ID toko kira-kira itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita bikin saja 15. Ini sebetulnya nggak terlalu ngaruh, tapi diusahain lebih aja berlebih aman gitu. Maka sekarang kita lanjut di nama tokonya. Oh ya, yang ininya primary UID karena itu yang paling awal atau paling atas. Lanjut ke nama toko. Di sini logical, kita setting ini varchar, size-nya 30, lalu mandatory. Lalu ini alamat toko, kita bikin logical, lalu source type-nya varchar dan size-nya 25. Dan ini mandatory. Lalu ini apoteker, logical, varchar, size-nya 25 dan mandatory juga. Lalu oke. Setelah itu kita lanjut lagi di harga barang. Harga barang kita bikin lagi. Oke. Lalu ini muncul, kita bikin di sini harga barang. Lalu ke atributnya, harga barang itu terdiri dari kode barang, nama barang, harga, diskon, emballasi, dan total. Oke. Di kode barang kita bikin aja di sini 15, logical, numerik, primary. Oh ya, untuk numerik ini kita gunakan untuk tipe data yang angka. Lanjut ke nama barang, varchar, logical, varchar, size-nya 30. Lanjut ke harganya. Harga kira-kira 35. Lalu mandatory. Diskonnya integer dan mandatory. Emballasi. Emballasi ini kan yang 3 digit
jadi kita bikin saja 5. Total ini lumayan banyak, jadi kita bikin aja 30. Sheet nomornya, oke, kita bikin aja ini sesuai ini, numerik dan monetary. Oke, sekarang kita lanjut ke detail. Kita bikin lagi baru. Nah, ini yang keluar. Kita buka di sini general. Ini kita buat di sini detail. Lalu ke atributnya. Atributnya terdiri dari 3, yaitu ID detail. Kita bikin primary dan ini logical numerik. ID-nya kita bikin saja 15. Kalau lebih emang nggak apa-apa. IT-nya itu hanya 1 digit, kita bikin aja 5. Kode barangnya kita bikin aja 15. Dan ini juga mandatory numerik. Oke, selesai. Nah, udah semua entity-nya atau entitasnya selesai, kita lanjutkan ke relasinya atau menyambungkannya. Baik, kita mulai dari di sini bukti pasien ke toko. Nah, bukti pasien itu ke toko ini relasinya yaitu 1 to 1. Karena secara logikanya yaitu satu pasien bisa membeli barang di satu toko, jadi 1 to 1. Kalau 1 to 1 itu panahnya kita gunakan yang ini. Caranya ini diklik, lalu ini diklik ini, dan ini. Nah, seperti itu. Jadi, oke, lanjut di data pembayaran dan bukti pasien. Nah, kalau data pembayaran dan bukti pasien ini bisa kita gunakan relasinya itu many to 1 to many. Jadi 1 ke banyak. Kenapa begitu? Karena satu pasien itu bisa membeli atau membayar banyak barang dalam satu tanggal atau 1 hari. Jadi satu pasien dan banyak datanya gitu. Jadi itu 1 to many. Kalau 1 to many itu menggunakan ini. Nah, oke, selesai. Untuk data-datanya begini aja, nggak ada dirubah. Lalu kita lanjut lagi ke data pembayaran dan harga barang. Nah, di data pembayaran dan harga barang yaitu 1 to 1, karena satu data itu hanya 1 dan tetap, dan harga barang itu 1, nggak berubah-berubah. Lanjut ke data pembayaran ke detail. Nah, di data pembayaran dan detail itu 1 to many, karena satu data dan dapat memiliki banyak detail. Untuk harga barang itu 1 to 1 dengan detail, karena harga barang itu 1 dan detail itu juga 1. Untuk bukti pasien dan detail itu 1 to many, karena satu pasien itu bisa memiliki banyak detail atau data-datanya. Nah, kita masuk lagi ke detail. Ke toko itu 1 to many, karena satu toko itu bisa memiliki banyak detailnya gitu. Dan ini bukti pasien ke toko itu 1 to 1.
Nah, sudah ini direlasikan seperti ini semuanya sesuai dengan jenis-jenisnya. Maka kita masuk ke engineer-nya. Baik, setelah selesai semua ini, entitas-entitasnya sudah kita buat, kita ciptakan, kita masuk ke engineer-nya. Caranya yaitu dengan mengklik yang ini, engineer to relational model atau model fisikalnya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik aja ini engineer. Nah, maka ini sudah muncul fisikal modelnya. Seperti itu. Ini kita rapikan dulu. Ini kita rapikan sampai terlihat semua isinya. Oke, sebentar. Nah, kita rapikan, maka muncullah seperti ini hasil dari physical model atau engineer-nya dari hasil relasi oleh entitas-entitas yang telah kita buat tadi. Maka inilah hasilnya, sig nomor, number, dan tipe-tipe datanya ini sudah muncul semuanya. Baik, setelah kita ciptakan ini physical model atau engineer-nya, sekarang kita masuk ke SQL modelernya. Kita akan memanggil data-data ini dan kita uji coba. Nah, untuk data-data codingan untuk memanggilnya di sini sudah saya punya, yaitu seperti ini. Nah, yang ini create table data pembayaran. Sini nomor number 10. Seperti itu. Ini sheet number 10. Dan constraint dpn nomor and not null enable. Nah, itu kita ambil dari data pembayaran ini. Lanjut tanggal cetak date, constraint dpn tgl cetak, not enable. Pembayaran itu tadi integer, constraint dpn pembayaran, and not null enable. Lalu masuk ke kembalian, lalu constraint dpn ke kembali, not null enable, constraint. Lalu masuk ke sini primary key sig nomor. Ini primary key-nya sig nomor. Lalu using index enable. Lalu masuk ke ininya create table yang kedua, yaitu bukti pasien. Nah, di create table ini adalah kita menciptakan atau memanggil entitas barunya lagi. Create table bukti pasien itu yang ini. Yang ini kita ambil. Lalu masuk ke sini nomor bukti number 25, constraint nomor not null enable. Lalu nama pasien varchar itu, oke, constraint sekian. Lalu nama pasien varchar 25 sekian. Lalu ini primary key-nya itu nomor bukti yang ini, yang pertama. Lalu kita masuk ke create table toko yang berisi tentang ID toko, number atau numerik,
itu terdiri dari 10 nomor, constraint ID toko, not null enable. Lalu ke nama toko, varchar terdiri dari 30 huruf, dan constraint tk nama toko, not null enable, lalu alamat toko varchar 25, tk alamat toko nn not null enable, lalu apoteker varchar 25, constraint apotek constraint tk id pk, lalu primary key-nya itu id toko, yang ini id toko. Oke, sekarang kita masuk ke table detail. Di table detail ini terdiri dari id detail, yaitu numerik 10, lalu ada key YT varchar 20. Lalu primary key-nya itu id detail. Oke, sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu harga barang, create table harga barang, yaitu yang ini. Terdiri dari ini kode barang number numerik 10, constraint harga kode not null enable, lalu nama barang varchar 30, constraint nama barang not null enable, lalu harga number 20, constraint ARG harga NN not null enable, lalu diskon integer, constraint ARG disc N not null enable, lalu embalsi number itu terdiri dari 5 variabel, constraint ARG embalsi not null enable, lalu total number 20, constraint ARG total NN not null enable, lalu constraint harga kode primary key-nya itu kode barang, ini itu kode utamanya. Baik, sudah selesai ini, maka kita sudah memiliki codingan untuk memanggilnya di SQL command line nanti, dan entitasnya sudah kita ciptakan, dan juga engineer atau physical modelnya sudah kita ciptakan. Sekarang kita lanjut ke pembuktian di SQL modeler command line-nya. Baik, setelah kita relasikan, kita bikin entitasnya, kita relasikan, kita ciptakan codingannya, lalu kita lanjut ke SQL command line-nya, yaitu untuk uji coba dan memanggil data-data yang telah kita bagi-bagikan, kita kelompokkan. Oke, oh ya, di sini tadi kan yang ini relasi tadi, lalu ini dari logical ke physical, ini detailnya, dan ini physical atau engineer-nya yang untuk detail, lalu ini dari toko, dan ini engineer-nya, ini entitas harga barang, lalu ini engineer harga barang, lalu ini entitas bukti pasien, dan ini engineer atau physical model bukti pasien, lalu data pembayaran, dan ini data pembayaran untuk engineer-nya. Masuk ke sini, perintah membuat create table. Nah, ini codingan tadi sini. Nah, ini untuk detailnya yang ini, harga barang yang ini, untuk data pembayarannya ini, tabelnya, dan toko ini, dan begitu. Nah, di sini kita masuk ke SQL command line-nya. Di sini mohon maaf jika saya tidak menggunakan langsung aplikasi SQL command line-nya karena sedang error. Maka di sini ada datanya sudah saya gunakan, saya ciptakan. Pertama di sini dari SQL-nya
kita gunakan connect sysdba, lalu kita masukkan passwordnya. Di sini sudah dikatakan connect. Sini SQL create user UTS Lukman identified by 1234. Nah, di sini ada error katanya karena ini create user. Sini ada yang salah, jadi kita ulang lagi. Create itu pakai create user UTS Lukman identified by 1234. User create. Nah, jika sudah muncul ini maka itu sudah masuk data atau akunnya. Lalu kita ini kita grant all privilege to UTS. Lalu kita grant di sini all privilege to UTS Lukman 1, UTS Lukman. Lalu di sini jika muncul grant sukses maka sudah di grant. Lalu kita masuk ke SQL lagi, kita konekkan UTS Lukman. Kita konekkan yang kita buat tadi ini. Kita masukkan passwordnya sudah kita buat, lalu kita keluar dari connect maka sudah masuk. Nah, di sini kita ambil datanya yang itu codingan ini tadi, UTS Lukman Hamadi. UTS Lukman Hamadi di d.sql table create. Nah, jika muncul table create berarti itu sudah masuk codingannya. Sekarang tinggal kita panggil. Di sini select bintang from tab, maka yang muncul ini tabnya itu bukti pasien, data pembayaran, detail harga barang, toko, tabelnya. Tabel yang di sini tadi. Ini data pembayaran, bukti pasien, toko, detail harga barang. Setelah itu kita daskan bukti pasien, kita coba yang bunyi bukti pasien dan muncul. Lalu kita coba lagi ini desk data pembayaran dan juga muncul nih isinya nomor tanggal tadi. Lalu ini desk detail, masuk ke note 0 number ini di detail y, lalu desk harga barang belum muncul, ini isinya. Lalu desk toko, kita muncul ini isinya di toko sekian. Lalu kita coba ini insert itu bukti pasien, kita coba datanya values 05 04 21351 dan Sepandi Jalan Demak 028. Nah, ini kita coba yang tabel bukti pasien tadi. Kita coba lihat di bukti pasien. Bentar. Nah, ini bukti pasien ini kita coba. Nah, isinya ini. Kita lihat lagi di data tadi. Bukti pasien seperti ini. Kita bikin itu nomornya. Kita bikin ini nomornya, lalu ini. Lalu bikin nama pasiennya. Nama pasien Tuan Supandi. Nama alamat pasiennya Jalan Demak nomor 28. Ini Jalan Demak nomor 28. Sudah keluar satu row create, berarti itu berhasil. Lalu kita coba lagi ini insert into data pembayaran values sekian, itu data pembayaran. Yang ini kita masukkan ini signonya, tanggal cetaknya, pembayaran kembali. Kita masukkan ini, lalu error nggak bisa, tak juga. Kira-kira ini sepertinya ada salah di jenis tipe datanya, itu termasuk varchar atau integer.
insya Allah ini bisa. Kita lanjut lagi, coba-coba. Oke, sekarang kita lanjut lagi di sini, insert into toko values. Kita masuk ke ini tabel toko. Sini toko itu kan isinya ini. Jadi tokonya 001, lalu nama tokonya, nama toko apoteker. Termasuk ID-nya ini, nama toko, alamat apotekernya. Row create, berarti itu berhasil. Lalu ini kita coba lagi insert into detail value. Dan error, kita coba lagi insert into detail values. Ulang lagi dan ini berhasil. Lalu kita masuk lagi di sini, insert into harga barang. Nah, kita masuk lagi di tabel harga barang yang ini. Kita masukkan ini isinya, kodenya, data namanya Braxidin, harganya ini Braxidin, harganya, diskon, embalasi, total. Kita ulang lagi, di sini error, kita ulang lagi, dan satu row create, berarti ini berhasil. Lanjut lagi ke barang kedua, gas famin, seperti yang tadi. Lalu lanjut ke barang ketiga, Algood. Ini Algood. Oke, kita lanjut harga segala macamnya. Lanjut lagi ke yang keempat, PXANAX. Ini PXANAX. Kita masukkan harga, diskon, embalasi, dan totalnya. Ini dan berhasil, one row create. Lalu kita masuk lagi di sini ke yang kelima itu cepat. Masukkan harga, diskon, embalasi, dan totalnya. Lalu kita coba lagi di sini select bintang from data pembayaran. Dan ini belum keluar. Kita coba lagi select from bukti pasien. Dan ini yang muncul. Lalu kita coba lagi select from kode barang. Sini error. Lalu kita coba lagi select bintang from harga barang. Karena ini nggak ada ini entitasnya, jadi kita ulang lagi select bintang from harga barang, kode barang ini sekian, dan ini muncul. Nah, ini muncul. Lalu kita coba lagi SKR bintang from toko, dan ini muncul apoteker prima. Kita coba lagi select bintang from detail, ini muncul detail. Oke, sudah selesai, maka selesailah normalisasi kita sampai di sini. Baik, cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kurang, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam belajar. Dan ini adalah tugas PTS saya. Jika ada kesalahan, semoga Bapak dosen Bapak Jasril dapat memakluminya. Dan saya mohon maaf jika ada salah. Dan semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Alhamdulillah telah selesai. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.